support resistant. Maksudnya, kalau kita anggap ruangan ini, kita pantulkan bola, mantul dia ke atas, mantul gitu, ya. Kalau dia berhasil menembus support, menembus atap, dia akan mantul-mantul di lantai 2, nembus lagi mantul lantai 3. Kalau turun ke bawah nggak begitu. Nah, ini kita bisa di sini untuk buat support resistant. Salah satu cara yang paling sederhana buat support resistant adalah dengan menarik garis. Nah, ini misalnya kita lihat di sini. Kan bola itu mantulnya, berarti ini titik pantulnya nih. Ini mulai titik pantul bawah. Mana harga yang paling bawah? Kan itu berlantai, ya. Kemudian dengan harga yang paling tinggi, berarti kemungkinannya ini. Sebenarnya semakin banyak garis yang kena, nah kita bisa taruh di sini, semakin bagus ya. Ini kalau kita lihat, kan bolanya mantul-mantul, teng gitu ya. Terus gitu kan? Apa ini biasanya disebut support, ini biasanya disebut resistant. Oke. Pada saat bolanya menembus lantai, ternyata dia turun ke bawah. Oke. Ini adalah area permainan yang kita mau masuk. Jadi kita lihat ini di bawahnya, ini ada garis. Di sini nampak harga 3.900. Kalau yang garis atas harganya 4.000. Berarti di ring ini harganya antara 3.900 sampai dengan 4.000. Kalau begitu kita tahu kira-kira itulah pasaran yang di ring ini. Oke. Sekarang kalau kita mau lihat di ring ini macam mana? Tinggal kita pindahkan garisnya. Artinya mantulnya betul di situ. Ya. Usahakan cari mana garis yang paling banyak kena. Nah ini kemungkinan yang paling banyak kena. Berarti di minggu terakhir pergerakan harganya antara 3.700 sama 3.800. Ini ring harga. Berarti kalau mau masuk beli ini, belilah di sekitar ring ini. Ini untuk cari harga berapa rata-rata pada area tertentu. Ini ya berapa jauh kita tarik terserah. Cari panjang boleh, cari pendek boleh, tapi cara tariknya ya tariklah di tempat dia mulai mantul, bolak-baliknya di mana. Oke, ini cara tariknya ini sangat selera masing-masing. Berarti kalau kita di sini ada 10 orang bisa 10 cara dari ini. Ini cuma untuk menentukan panduan kita berapa harga seharusnya. Nah, kalau dia tembus ke bawah, ya seperti di sini tadi kita tarik garis di sini, dia cenderung turun. Kenapa? Karena bisanya dia turun terus nih. Berarti ini batas area permainan kita. Jangan sampai turun di bawah ini. Tapi kalau dia bisa tembus ke atas, bagus. Kalau kita lihat grafik yang lain, misalnya kita lihat grafik di sini jual, ini jual, lihat perpotongannya, ini udah mulai negatif, ini jual. Di sini dia udah hampir naik. Artinya kita harus beli. Kalau memang kita yakin udah hampir naik, walaupun kemudian 3 hari kemudian terjadi sesuatu yang di luar perkiraan ini, tiba-tiba tertangkap. Ini di luar perkiraan. Kalau secara grafiknya naik, itu positif, ini positif. Kalau kita lihat MA-nya juga, maksudnya kita mau beli di harga paling bawah, menjual di harga paling tinggi. Mana tahu tangkap polisi. Tangkap polisinya yang menjadi persoalan. Oke,